Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayaknya kurang semangat. Udah sarapan belum? Kok lemas jawab salamnya ini? Ya. Kalau mic ini bagus ya? Mic ini. Bismillah. Bismillah. Tes. Nah, enakan yang ini apa yang ini? Apa dua-duanya? Ibu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, sadaqallahul azim. Ma'asyiral ummahat, mukminat, para ibu yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, masyaallah saya bersyukur kita masih dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla hingga hari ini. Mudah-mudahan setiap detik kehidupan kita mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala dan ridha serta inayah dari Allah Azza wa Jalla, karena demi Allah tanpa pertolongan Allah kita bukan siapa-siapa, tanpa bantuan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap detik langkah perjuangannya adalah dakwah, adalah perjuangan pengorbanan buat agama. Saya cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena syafaat beliaulah kelak pada hari kiamat manusia akan dimulai ya penghakiman pada yaumul mahsyar. Kalau bukan karena syafaat beliau kita akan tambah susah, tambah mengerikan di hari kiamat ya. Kita bersolawat agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau pada yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Ibu Masjid Al-Muhsinin. Pengajian apa nih namanya nih? Ngajar majmu'. Wow, majmu' itu artinya kumpulan. Kumpulan apa nih? Kumpulan ibu-ibu yang suka arisan apa? Kumpulan apa? Ya, kalau ibu tahu majmu' itu artinya kumpulan. Kalau fatwa-fatwa ulama ada bukunya namanya Majmu' Fatawa karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ada lagi tuh kumpulan zikir-zikir. Bukunya terkenal disebut buku apa? Majmu' Syarif. Siapa yang tadi jawab? Nah, ibu punya bukunya. Dibawa enggak? Nah. Ini ibu, anaknya sekolah di sini. Hah? Ada yang enggak? Yang anaknya sekolah di sini tunjuk tangan. Masya Allah. Yang anaknya enggak sekolah di sini? Oh, saya tunjuk tangan sudah. Kan sisanya, bro. Sisa yang enggak tunjuk tangan. Ya, ibu yang dimuliakan Allah, makasih ya udah jawab saya. Tadi tanggal berapa? Zulqa'dah. Yang benar bukan Zulqa'dah. Ibu, kenapa saya senang? Ibu betul cara pengucapannya. Zulqa'dah. Tanggal berapa? 21. Yang bikin saya tadi senang, Ibu, banyak orang Zulqa'dah. Nah, yang benar adalah kasroh, bukan sukun. Zulqa'dah. Tanggal 21 Zulqa'dah. Berarti kita udah di penghujung Zulqa'dah, dan ini adalah bulan haram, bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 4 bulan, 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya terpisah. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut. Ini bulan yang disucikan. Ibu beramal soleh, pahalanya dilipat ganda. Ibu berdosa, berbuat maksiat, akibatnya juga berlipat ganda. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kayak kita jaga nih. Makanya nggak boleh perang, ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. 1 bulan terpisahnya adalah bulan Rajab. Jadi kalau ibu dibilang bulan suci Ramadan, salah. Ramadan bukan bulan haram. Ramadan bulan spesial karena Quran turun. Ya, jadi di antara bulan yang diharamkan Allah, dia sucikan. Allah haram di sini artinya diharamkan berbuat dosa.
disucikan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah 4 bulan. Apa bulan apa aja? Halo, halo, apa kabar? Ibu, bulan apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, amalan-amalan di bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab yang menjadi bulan antara Sya'ban dan Ramadan. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Zulhijjah, bulan haji. Zul artinya yang punya. Zul. Saya punya handphone. Bahasa Arabnya ana Zul Jawal, saya yang punya handphone. Jadi Zulhijjah bulan yang punya haji. Artinya bulan di mana umat Islam diwajibkan berhaji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillah, kalau udah ngomong walillah berarti wajib. Allah wajibkan bagi umat Islam berhaji bagi yang man istata'a. Siapa yang punya istita'ah, kemampuan fisik, sehat, bisa jalan, kuat, tidak jadi beban orang lain, itu wajib. Dan punya finansial, karena haji itu perjalanan jauh ke Makkah Al-Mukarramah yang puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah, kemudian Mina, Muzdalifah. Itu perjalanan yang cukup jauh, karena butuh, kalau udah jauh butuh apa? Pesawat. Butuh apa? Visa. Nah, sekarang pemerintah Arab Saudi, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengharamkan visa selain visa haji, karena banyak sekali visa ilegal. Ya, makanya ibu kalau ditawarin haji tanpa antri, ibu tanya yang nawarin, Anda menawarkan saya visa apa? Oh, visanya visa ziarah. Maka ibu katakan nggak boleh, karena fatwa ulama Saudi sudah mengatakan siapa yang berhaji menggunakan visa selain haji, hajinya nggak sah. Kok berani itu ulama Saudi ngomong begitu? Emang dia Tuhan? Kan yang menentukan sah tidak sahnya siapa? Allah. Berarti ini ulama salah dong. Nah, mereka orang-orang yang pinter belajar Quran, belajar hadis. Kenapa mereka berani mengeluarkan fatwa seperti itu? Karena Arafah itu tidak bisa menampung orang terlalu banyak. Misalkan daya tampungnya 3 juta. Ya, begitupun Mina, Muzdalifah, lempar jumroh, jamarot. Kalau hajinya, jumlah jamaah hajinya overload atau kelebihan manusia di situ, maka yang terjadi apa? Tabrakan. Akan berdempet-dempetan, bersempit-sempitan yang menyebabkan tidak jarang kematian. Ibu pernah nggak lihat lo orang lagi tawaf, dempet-dempetan jatuh. Kalau jatuh dia lemes, keinjak-injak, mati. Memang sih mati syahid, insya Allah mati husnul khotimah. Pemerintah Arab Saudi mencegah, ihtiyatan, kehati-hatian. Mereka udah ukur tuh berapa jumlahnya yang pas. Makanya ada namanya kuota haji. Dibatesin, kalau nggak dibatesin, waduh, maka bisa terjadi, pernah terjadi lempar jumroh. Banyak jamaah haji yang meninggal di tempat jamarot. Pernah juga ada yang meninggal di terowongan Mina. Ya, ibu sering dengar deh banyak berita-berita kayak gitu. Jadi hati-hati bagi kaum muslimin yang mau pergi haji, pastikan visanya visa haji. Kalau haji, visa haji yang resmi itu ada 2. Pertama visa pemerintah, ya baik itu reguler maupun haji khusus, atau visa non pemerintah. Nah, Arab Saudi mengeluarkan visa namanya furoda, disebutnya visa mujamalah, itu haji resmi. Itu yang menentukan pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau visanya turis, visanya ziarah, visa syakhsiyah, namanya visa ziarah syakhsiyah, jangan. Saya kemarin ditelepon sama seorang jamaah saya, ya beliau pengusaha kue terkenal di Bandung.
Ustadz Kasyif, saudara saya di Madinah nggak bisa ke Mekah. Kemarin 2-3 hari lalu saya tanya, kenapa ibu? Visanya visa ziarah ya? Saya tanya, dia bilang benar, visanya pakai visa ziarah. Bayarnya berapa? 250 juta. Saya mau nanya sama ibu, kalau 250 juta dibeliin cendol, jadi berapa banyak? 250 juta kan mahal. Nanti yang terjadi apa? Kucing-kucingan. Nanti sogok petugas. Masa haji? Mau jadi haji mabrur nyogok, suap. Ya, jadi merusak. Nah, makanya pemerintah Arab Saudi berani itu ngeluarin ulama ya yang bernaung di Lajnah Daimah Al-Buhuth Al-Ilmiyah, pemerintah Saudi, dia berani mengeluarkan fatwa tidak sah haji tidak pakai visa haji resmi. Itu apa sih namanya, breaking news yang disampaikan oleh Kasifir. Udah cocok belum jadi penyiar berita? Kenapa disampaikan ya? Biar banyak umat Islam gak salah, gak keliru. Tadi bayangin udah nyampe Madinah bayar 250 juta, nggak ke Mekah, bisa menunaikan haji nggak? Oke, masuklah dia di Ka'bah, tawaf kudum, misalkan ya, tawaf kudum, tawaf pertama kali nyampe Mekah bagi orang haji tamattu. Tapi nggak bisa ke Arafah, ditahan bisnya. Wah, karena ilegal nih. Kira-kira bisa nggak haji? Puncak haji di Arafah. Kesian. Dan haji-haji ilegal ini, Bu, itu bermain sama oknum-oknum kemenak. Oknum-oknum juga di Saudi. Mereka dimasukin di maktab reguler. Ibu bayangin nggak? Satu maktab misalkan isinya 300. Karena yang ilegal udah ada sogok menyogok di antara mereka, oknum, ingat ya, oknum. Jadi 600. Satu tempat tidur diisi 3 orang. Apa yang terjadi? Banyak yang cerita sama saya tahun lalu, sampai mereka tidur di toilet. Nah, saya mau nanya, kalau begini zalim apa enggak? Siapa yang zalim? Kok diem aja? Hah? Siapa yang zalim? Yang haji visanya ilegal. Itu zalim. Jumlahnya nih kurang lebih 500.000 orang. Dimasukin tuh di tenda-tenda yang reguler. Overload. Makanan nih rebutan jadinya. Banyak yang tahun kemarin nggak dapat makan. Ya, ibu, yang mudah-mudahan ngomong begini bukan berarti ibu takut pergi haji ya. Insya Allah tahun depan pergi haji. Saya doain nih yang hari ini hadir pengajian saya. Kalau yang nggak hadir nggak didoain. Saya doain juga, didoain nih. Yang IG banyak nih yang ikuti, masya Allah. Mudah-mudahan semua yang nonton tahun depan pergi haji. Hajinya furoda VIP, bintang 5 semuanya. Bintang 7 deh. Bintang 7. Amin amin ya robbal. Kalau doa baik cepat-cepat aminin, jangan nggak fokus, karena Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya nggak fokus. Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tuh kalau doanya cuma nggak semangat, nggak fokus, nggak serius, Allah nggak denger, nggak mau denger. Ketika dapat doa baik, ya Allah istajib doana, ya Allah pengen ya Allah haji khusus plus VIP, nggak susah di sononya, nanti dipanggil pasti. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semuanya naik haji. Mau naik haji, minta tolong sama Pak Haji digendong. Naik haji. Ya, ini ada kajian dari Syekh Abdullah bin Muhammad
Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, ya, ulama bagus banget ya. Dia meringkas amalan-amalan apa yang disyariatkan di 10 hari Zulhijjah. Jadi ibu ingat ya, 10 hari terbaik yang ada di dunia itu ada 2. Yang pertama di awal, yang kedua 10 terakhir. 1 bulan itu ada berapa hari? Antara 29 sampai 30. Pilihannya 2. Kalau enggak 29, 30. Kalau hilal terlihat berarti 29, hilal enggak terlihat 30. Nah, di antara 29 30 hari ini Allah sudah menetapkan 10 hari terbaik di dunia ini, Bu, dibagi 2. Yang pertama di awal 10 hari pertama, yang kedua 10 akhir terakhir bulan. Siapa yang bisa jawab? 10 hari terbaik disebutnya ahabbul ayyam ilallah, hari terbaik versinya Allah. Sampai Allah bersumpah demi hari ini. Walayalin ashrin, Quran surat Al-Fajr. Kalau Allah sudah bersumpah, ini berarti sesuatu yang hebat. Allah bersumpah wal qamar, berarti bulan hebat, besar, bisa manfaat buat manusia. Wal wasyams, Allah bersumpah demi matahari. Allah bersumpah demi waktu duha, berarti duha bukan sepele, perkara besar dalam hidup kita. Wadduha, Allah bersumpah malam. Walail, banyak Allah bersumpah. Kalau Allah udah bersumpah, wallahi, kita aja bersumpah, wah, kamu ngambil barang ini enggak? Enggak. Wallahi, berarti apa? Serius, kita nggak main-main. Demi Allah saya nggak ngambil. Kalau udah orang berani bersumpah, perkara besar, bukan perkara ecek-ecek. Suami ketahuan WA sama namanya Mbak Indah. Kata ibu, kamu ngapain nih WA cewek? Terus suami bilang gini, wallahi, itu bukan siapa-siapa. Ibu percaya nggak? Kok nggak ada wajahnya meragukan begini? Bu, percaya nggak? Nggak percaya. Oh, berarti suaminya tukang bohong. Intinya kalau udah wallahi, perkara serius, nggak main. Begitupun walayalin ashar, pikiran kita, fokus kita, hati kita langsung pengen tahu kenapa Allah sampai berani bersumpah walayalin ashar. Dan Allah Ta'ala Jalla Jalaluh berhak sumpah atas apapun. Kita jangan banyak-banyak sumpah, apalagi dalam dagang. Siapa yang dalam dagangnya banyak sumpah, qallat barakatuh, nanti keberkahannya berkurang. Udah dagang mah dagang aja, nggak usah sebut-sebut nama Allah, ya enggak? Demi Allah ini barangnya asli, padahal KW beli di Tanah Abang. Ini parfum asli demi Allah. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, dia bohong, wajib dia puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu Quran. Nanti kita bisa bahas tuh babul qasam, namanya bab tentang sumpah. Jangan main-main, kalau kita jangan main-main sumpah. Tapi kalau Allah berhak, dialah pemilik segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia bisa ngapain aja Allah Azza wa Jalla. Di antara kemahakuasaan Allah, Allah bersumpah demi makhluknya. Di antara makhluknya siapa? Walayalin ashrin, dan demi 10 malam atau 10 hari. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang 10 hari yang dimaksud Allah Azza wa Jalla ini apa. Ada yang berpendapat kalau 10 harinya pertama itu Zulhijjah. Jadi 21, tunggu 9 hari lagi, 1 Zulhijjah sampai 10 itulah hari terbaik yang Allah Azza wa Jalla hadirkan buat kehidupan kita. Adapun 10 hari terbaik yang Allah berikan buat kita sebagai kaum muslimin di akhir Ramadan. Disitulah ada Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fa innahu fi ashril awakhir min Ramadan fa innahu fi witr, hadis sahih. Carilah malam Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Malam Allah angkat amal kita, malam Allah ampuni dosa kita, malam di mana kita dilipat gandakan seperti ibadah 84 tahun, itu di malam terakhir
10 malam terakhir Ramadan, dan itu di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Adapun awal, para ulama sepakat awal yang terbaik 10 Ramadan kah atau 10 awal Zulhijjah? Maka yang benar adalah 10 Zulhijjah. Hari terbaik yang Allah hadirkan. Makanya 10 terakhir Ramadan kencengin. Nabi SAW enggak tidur di rumah, Nabi i'tikaf di masjid. Shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi tarik sarungnya, ini kinayah atau bahasa kiasan, Nabi enggak bersenggama dengan istrinya. Nabi bangunkan anak istrinya untuk sholat malam di malam 10 terakhir Ramadan, dan Nabi hidupkan malamnya dengan tahajud, ya, dengan Quran sampai subuh. Itu 10 terakhir Ramadan. Kalau di 10 awal, saya, ibu, itu adalah 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Ngapain aja kita biar kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Ada satu hadis ini masyhur yang tadi saya baca di muqaddimah. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani al-ayyamul 'ashr. Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qal, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya. 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Ya Rasulullah, saya mau nanya, kata sahabat, kalau orang jihad kan jihad amalan utama, apakah itu kalah amalan jihad fisabilillah sama 10 hari pertama Zulhijjah? Nabi bilang kalah. Ibu bayang, jihad itu perkara besar dalam Islam, ya. Zirwatu sinamil Islam, puncak. Ya, amalan dalam Islam itu jihad. Tapi kalah sama 10 hari amal soleh di bulan Zulhijjah. Tapi Nabi jelaskan lagi tentang jihad, ya Bu. Apa kata Nabi SAW? Walau jihad fisabilillah. Jihad juga kalah. Illa, kecuali ini orang yang jihad, kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali orang ketika dia jihad, dia bawa dirinya, dia bawa hartanya. Ketika jihad, dia nggak pulang bawa apapun lagi, artinya dia mati syahid. Dia jihad, menang tapi masih hidup, berarti kalah sama 10 hari amal soleh di bulan Zulhijjah. Tapi kalau dia ketika jihad nggak pulang lagi alias mati syahid, ini lebih utama maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak saudara-saudara kita ini di Gaza, ya, dapat kemuliaan mati syahid, yang mana dia nanti wafat nggak dihisab, nggak ditanya lagi, otomatis surga, kecuali punya utang. Tahan dulu kalau punya utang, minta ridho dulu sama yang diutang. Ya, tapi insya Allah saya yakin, hakul yakin, ya, orang-orang Gaza tuh nggak ada utangnya, insya Allah. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang dapat kemuliaan. Kenapa Israel nggak nyerang Jakarta? Bukan berarti kita lebih hebat, karena kita belum dapat kemuliaan mati syahid. Mereka dapat kemuliaan mati syahid. Kemarin di Rafah, ya, dibakar tenda-tenda pengungsian, 40 orang mati syahid. Kita doakan saudara-saudara kita dapat kekuatan, kesabaran. Ya, kita cuma bisa ngirimin doa. Tapi ibu dalam hati ngomong doa, ya Allah, berikan saya anak yang berjihad membebaskan Masjidil Aqsa.